Ya, perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Brili Agung Zaki Pradika, orang asli Banyumas yang alhamdulillah dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di sini. Sibuk apa ya? Pokoknya hidup saya itu isinya cuma melakukan hobi, kita senang-senang, dan mungkin kalau ditanya kesibukan, saya lebih suka menyebutnya saya sibuk bersilaturahmi sih. Saya latar belakangnya mungkin teman-teman perlu kenal dulu, karena saya bukan artis, jadi pasti akan sangat banyak orang yang gak kenal saya. Saat ini saya sudah menyelesaikan pendidikan S1 saya itu di perhotelan di Bali, Politeknik Pariwisata Bali. Lalu S2 saya ngambil Magister Manajemen di Jakarta. Sejak tahun 2011 ketika saya lulus, sebenarnya saya sudah memiliki bisnis dari semester 3 kuliah di tahun 2008. Bisnis saya pertama itu yang saya kerjakan dengan serius ya, karena waktu SMA saya juga sempat berbisnis, tetapi ya cuma sambilan aja. Waktu kuliah karena saya jauh dari orang tua, jadi saya bisa fokus juga selain di kuliah di bisnis. Saya buka warnet, lalu tour and travel, lalu ada juga reseller produk-produk kecantikan. Waktu itu lulur asli Bali. Begitu lulus, selesai dari Bali, saya hijrah ke Jakarta. Semua bisnis di Bali saya lepas, saham-saham saya jual. Saya bekerja di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta 2 tahun. Lalu resign, setahun kemudian saya bekerja di salah satu lembaga konsultan paling besar dan paling tua di Indonesia, Premises Consulting. Baru tahun 2014 saya murni resign untuk memulai bisnis saya sendiri. Tentunya sesuai dengan background saya di bidang pemberdayaan manusia. Waktu itu bisnis saya yang pertama adalah pelatihan jasa konsultan. Sampai sekarang masih eksis, masih running di Jakarta. Kantor kita di Pejaten. Itu jalan hingga akhirnya berkembang menjadi diversifikasi usahanya. Ada penerbitan, ada pengurusan legal atau dokumen asing, ada penerjemah tersumpah dan yang lain sebagainya. Hingga di tahun 2018 saya memutuskan untuk pulang kampung. Saya lebih fokus di Banyumas. Bisnis di Jakarta sudah autopilot, sudah ada tim yang solid dengan sistem yang konkret yang udah bisa jalan sendiri tanpa day to day saya di sana. Saya pulang ke Banyumas, mulai lagi dari nol, buka lahan baru, babat alas istilahnya. Kita mulai dari properti, hotel waktu itu, Aksara Homestay. Lalu 2019 saya dan partner saya, Dr. Akbar, kita buka klinik yang visinya 2 tahun ke depan akan menjadi rumah sakit. 2020 tahun kemarin ya, ini lonjakan dahsyat di bisnis saya, bertepatan dengan adanya pandemi. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah momen penurunan usaha, tapi bagi saya ini banyak sekali berkah yang saya dapatkan, karena terhitung 2020 saya bisa akuisisi 1 klinik di Sukabumi. Rintisan saya di bidang pertanian, Semesta Agro, itu berdiri, dan digital marketing kreatif saya juga berdiri, Matra Kreatif, dan saya sedang membangun hotel kedua saya. Jadi 2020 tahun yang sibuk bagi saya untuk pengembangan usaha. Semoga di tahun 2021 ini juga insya Allah akan ada banyak proyek-proyek seru yang sedang menanti untuk kita eksekusi gitu. Kalau bidang usaha itu mungkin sekitar 5, tapi untuk legalitas usaha atau PT itu sekarang 9 lah. Saya juga baru mengenal dunia agro ini 2019 akhir ya, bulan September itu, ketika saya mulai membuka kebun alpukat kecil-kecilan. Karena saya nggak punya latar belakang petani ya, bapak ibu guru saya guru, mungkin kakek nenek saya ada petani, tapi saya agak jauh dari dunia pertanian, dari latar belakang pekerjaan, latar belakang pendidikan. Karena kebanyakan lulusan fakultas pertanian pun akhirnya nggak menekuni dunia pertanian. Tapi kita lihat data, saya sebagai pebisnis selalu melihat data dari sisi usaha. Pertama adalah ambil data kuarter 2 dan kuarter 3 tahun 2020 rilis dari BPS.
dan Kementerian Keuangan itu menyatakan Indonesia itu mengalami resesi. 5%, 4% penurunan ekonomi, tetapi ada satu bidang atau satu industri yang itu justru naik sebanyak 12,6%, yaitu bidang usaha pertanian. Pertama, ini mengindikasikan bahwa pertanian ini kebal terhadap pandemi atau terhadap kontraksi ekonomi di mana. Yang kedua, sangat logis karena hampir semua masyarakat di dunia itu butuh makan. Dan jumlah kenaikan penduduk itu selalu bertambah secara signifikan setiap tahun. Nah, artinya jumlah makanan yang harus diproduksi itu pun bertambah. Oleh karena itu, salah sebenarnya kalau masih ada petani itu miskin. Lalu yang ketiga, alasan yang mungkin bagi teman-teman cukup idealis adalah gini teman-teman. Data juga dari BPS itu menyebutkan 91% petani usianya itu sekarang di atas 50 tahun. Artinya apa? Sebentar lagi mereka sudah sepuh, mereka sudah renta. Ketika mereka gantung pacul, ketahanan pangan di Indonesia itu dipertaruhkan. Karena tidak ada generasi selanjutnya yang akan menggantikan generasi bapak ibu mereka atau kakek dan nenek. Artinya Indonesia terancam di sini. Karena bisa jadi kita bergantung kepada produk impor. Ya karena apa? Tenaga anak-anak mudanya nggak mau terjun ke sawah, turun ke kebun gitu kan. Mungkin kalau dari sisi idealisme ya saya sebagai generasi milenial ikut merasa terpanggil di sana. Tetapi juga dari sisi pebisnis saya melihat ini potensinya gede banget. Sebelum orang lain masuk, ya saya akan masuk dulu. Walaupun senior-senior saya banyak yang sudah masuk duluan. Mayoritas masyarakat Indonesia, terutama kalau saya memang kan orang asli desa ya, jadi bapak ibu saya juga masih pikirannya konvensional. Kalau bisa anaknya lulus ya kerja, syukur-syukur bisa jadi PNS. Itu udah merupakan pencapaian tertinggi bagi orang tua yang tinggal di desa seperti saya. Jadi meyakinkannya pun itu butuh satu perjuangan, satu komunikasi, satu lobby yang tidak singkat, tidak sederhana, tetapi juga alhamdulillah hasilnya sih memuaskan. Kalau saya sih orang tua itu butuh bukti nyata bahwa yang dikerjakan anaknya itu bukan main-main, yang dikerjakan anaknya itu serius, yang dikerjakan anaknya itu nggak setengah-setengah. Mereka butuh bukti nyatanya bukan di jadwal harian kita, hari ini kita sibuk apa, besok itu enggak. Orang tua kita itu butuh bukti hasilnya itu apa, hasilnya itu apa. Jadi saya waktu itu dalam tanda kutip nyogok orang tua agar memberikan doa restunya, ridhonya adalah dengan cara memberikan hal yang paling diinginkan orang tua. Tapi pada saat itu mereka belum mampu atau belum sanggup lah untuk memenuhi itu. Apa itu? Yaitu pergi ke Tanah Suci untuk berhaji. Jadi usaha-usaha saya di Bali ketika saya kuliah, waktu saya pindah ke Jakarta, saya jual semua bisnis saya, share saham saya bukakan itu sebagai tabungan haji untuk kedua orang tua saya. Setelah mereka berangkat haji ya, mereka menjadi orang pertama yang sangat mendukung usaha saya. Walaupun sampai sekarang kalau ditanya Brili itu usahanya apa ya mereka nggak bisa jawab juga. Bisnis itu selalu ada resiko. Manusia hidup itu penuh dengan resiko, termasuk bisnis. Jadi kalau ada orang ngomong bisnis itu ya manis-manisnya doang, itu artinya 80% pahitnya itu disembunyikan, itu ditutupin. Apakah saya pernah mengalami momen terburuk atau momen kepahitan dalam bisnis? Jawaban saya pernah dan cukup sering. 2020 tadi saya bilang bisnis saya berkembang, saya mengembangkan banyak bisnis. Tapi di tahun yang sama pula saya bilangnya gimana ya, ditipu lah, anggap aja dibohongin atau ditipu partner itu mungkin habis sekitar 1M lah kurang lebih. Tapi ya life must go on gitu loh, show must go on. Jadi kita harus tetap berjalan, tetap silaturahmi harus jalan terus, usaha itu harus tetap jalan. Karena kalau kita justru meratapi kegagalan, kita justru berkutat pada keterpurukan, ya akhirnya bisnis kita tidak akan bisa berkembang. Jadi untuk menutupi kerugian itu ya saya harus melipat gandakan hasilnya di usaha yang sekarang sedang saya bangun. Kalau tolok ukur saya sih sebenarnya bukan omset, tapi bagaimana kadar manfaat lah dari usaha-usaha saya itu bisa memberikan penghidupan ya bagi tim, bagi orang-orang yang bekerja sama saya. Mungkin keseluruhan saat ini total karyawan di atas 100 ada.
Pasti ada, karena saya juga punya banyak sekali guru. Saya belajar dari banyak sekali orang-orang yang sudah duluan di bisnis ini. Tapi awal mula saya punya keyakinan, saya punya motivasi, saya punya semangat atau giroh dalam berbisnis itu ya ketika saya bertemu Mas Ipo Santosa, penulis buku 7 Keajaiban Rezeki, yang sekarang mungkin produk terkenalnya itu propolis ya, British propolis. Tapi saya mengenal beliau dari bukunya sih, ketika dia jadi penulis dan menjadi motivator bisnis ya waktu itu. Bahagianya itu ada dua. Ketika memberikan share dividen atau keuntungan kepada investor, dan ketika momen gajian karyawan. Bahagianya itu di situ. Kita merasa kita dijadikan perantara dari Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan rezeki bagi banyak orang. Saya selalu berkata bahwa gini, teman-teman, saya punya kekurangan fisik. Saya tadi bilang cita-cita saya adalah sebagai dokter, tapi itu tidak bisa saya penuhi karena saya divonis buta warna parsial. Padahal secara nilai waktu itu mencukupi untuk bisa kuliah di sana. Tetapi Allah memberikan jalan lain ya. Sekarang saya menjadi orang yang membayar dokter gitu. Bukan sebagai pasien tapi menggaji mereka gitu dalam tim saya. Artinya Tuhan itu selalu punya rencana, punya kejutan-kejutan. Dan saya tidak terlahir dari keluarga sultan, enggak. Bapak ibu saya guru biasa, ibu guru SD, bapak guru SMP, dan mereka mengawalinya dulu dari guru honorer berpuluh-puluh tahun. Saya asli orang desa, makanan saya nasi sama seperti teman-teman semuanya. Kalau saya dengan latar belakang dan kekurangan yang saya miliki saja bisa melangkah sejauh ini, apalagi teman-teman generasi muda saat ini yang akses pembelajaran kepada orang-orang hebat, orang-orang pintar itu jauh lebih terbuka dibandingkan zaman saya dulu, dan akses teknologi jauh lebih memudahkan, dan bisa jadi siapapun yang menonton video ini memiliki latar belakang yang lebih beruntung daripada saya. Kalau saya bisa melangkah sejauh ini, saya yakinkan teman-teman juga pasti bisa melangkah lebih jauh dari apa yang bisa saya capai saat ini. Untuk teman-teman saya, adik-adik saya yang ada di Banyumas, tolong ketika kalian sudah menyelesaikan studi kalian, jangan terburu-buru merantau keluar daerah, atau apabila kalian kuliahnya di luar Banyumas, setelah kuliah segera kembali ke Banyumas. Jawa Tengah itu selalu tertinggal dari Jawa Timur, selalu tertinggal dari Jawa Barat, apalagi dari DKI Jakarta, karena anak-anak mudanya memilih untuk hijrah, memilih untuk pergi daripada membangun daerahnya sendiri. Sekarang harus kita balik. Anak-anak muda Banyumas terutama, peluang di Banyumas itu sangat amat banyak. Saya aja yang dari Jakarta pulang ke Banyumas, justru size bisnisnya itu meningkat berkali-kali lipat ya di Banyumas. Gak usah dulu cari peluang di luar Banyumas, selama di Banyumas itu masih ada. Kalau kalian butuh tempat bertanya, kalian butuh ekosistem yang mendukung kalian, kalian butuh orang yang ya kita belajar bareng-bareng, berjuang bareng-bareng, ayo, saya sangat terbuka untuk bisa menjadi partner belajar teman-teman semuanya dalam sisi usaha ya tentunya.